Ya, sahabat, kita jumpa lagi. Menjelang pilkada serentak ini, saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman. Apa sih kriterianya memilih kepala daerah yang sekarang ini? Ada banyak tentunya, tapi salah satu yang terpenting adalah ini yang saya tulis saja dalam bentuk artikel beberapa waktu lalu. Judulnya, layakkah kepala daerah yang tidak upload RAPBD-nya secara rinci dan terbuka untuk dipilih, atau untuk petahana dipilih lagi, untuk yang baru ya untuk dipilih. Kira-kira begini pertanyaannya. Ya, layakkah kepala daerah yang tidak mengunggah atau rancangan APBD-nya secara rinci dan terbuka selama ia menjabat untuk dipilih kembali? Itu pertanyaannya. Dan untuk kontestan yang baru, tentunya pertanyaan berbunyi, apakah ada janji politik untuk transparansi anggaran, bahwa ia akan mengunggah APBD-nya sejak dari perencanaan sampai pada penggunaannya? Ini pertanyaan penting untuk direspon secara positif oleh eksekutif dan legislatif di setiap tingkatan daerah, di provinsi, kabupaten, dan kota. Pernah disinyalir bahwa kebijakan anggaran di daerah masih jauh panggang dari api. Distribusi atau alokasi dananya tidak relevan dengan esensi dan tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD itu sendiri, yaitu pembangunan daerahnya dan demi kepentingan masyarakat. Secara umum bisa dibilang bahwa lebih dari setengah APBD habis buat belanja pegawai. Prinsip efisiensi dan efektivitas haruslah jadi patokan utama dalam penyusunan anggaran. Ini kan uang rakyat, dan pemanfaatannya harus fokus demi kepentingan rakyat. Belanja birokrasi memang penting juga. Hanya saja jika dana APBD lebih banyak untuk menggerakkan mesin birokrasi ketimbang demi kepentingan rakyat, artinya politik anggaran daerah itu belumlah berada dalam arah yang semestinya. Ketimpangan dalam kebijakan anggaran ini bukan hal yang baru. Sudah berlangsung lama, namun sedikit yang berupaya untuk mengoreksinya. Bukan rahasia lagi bahwa porsi terbesar APBD provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia itu habis digelontorkan untuk belanja pegawai. Angkanya bisa melampaui 50% dana APBD. Bahkan kabarnya ada daerah yang sampai 70% dana APBD hanya untuk belanja pegawai. Lalu, apa konsekuensinya? Ya, rakyat di daerah tersebut tidak menikmati apa-apa. Mereka tetap saja miskin, infrastruktur tak terbangun, bahkan rusak, aliran listrik tersendat, pasokan air bersih jadi barang langka, fasilitas layanan kesehatan buruk, energi APBD habis tersedot untuk menggaji ASN, aparatur sipil negara saja. Kepincangan pemanfaatan anggaran ini harus dikoreksi oleh pemerintah pusat, daerah, dan oleh masyarakat sipil secara langsung. Ya, oleh masyarakat secara langsung. Di era teknologi informasi yang semakin canggih sekarang ini, mudah sekali untuk mengunggah rincian rencana program dan anggarannya ke laman resmi Pemda. Sehingga masyarakat luas bisa ikut membantu pemerintah daerahnya dengan memberi masukan positif serta kritik membangun dalam merumuskan program yang tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dana APBD bersumber dari pajak rakyat. Jadi, haruslah dipakai secara efektif dan efisien untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Bukan untuk dihamburkan atau bahkan diselewengkan. Kasus APBD di Jakarta dan Sulut atau Sulawesi Utara ini hasil penyelidikan dari lembaga Foxdoc terhadap pola APBD Sulut di tahun 2017 dan 2018 waktu itu. Masih saja ditemukan fakta pos pengeluaran yang mengada-ada, seperti lem Aibon itu di Jakarta ya, rapat pemahaman atau studi banding yang aneh, atau pembuatan baju dinas ini di Sulut yang kadang lebih besar dari anggaran pembangunan fasilitas pendidikan atau sanitasi di sebuah kampung.
Ini hanya sebagian kecil contoh saja. Dengan langkah koreksi oleh masyarakat secara langsung dan juga oleh pemerintah pusat daerah, diharapkan dana APBD bisa dikembalikan ke tujuan dan fungsinya yang benar, yakni menjadi daya bahan bakar penggerak roda pembangunan di daerah. Supaya APBD bisa pro rakyat dan pro pembangunan daerah, langkah evaluasi dan koreksi lewat wacana publik jadi sangat perlu, bahkan imperatif. Ini bukanlah sesuatu yang mengancam atau menakutkan. Wacana publik yang sehat diperlukan demi memastikan penggunaan keuangan negara dalam APBD sesuai fungsi dan tujuan hakikinya. Dana ini juga mesti dikelola dengan prinsip berkeadilan, tidak boros, tepat sasaran, proporsional, efektif, efisien, dan ini yang paling penting, terbuka serta transparan sehingga akuntabilitasnya terjamin. Menghadapi masalah-masalah negara dan daerah, kebijakan pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Lalu menjadikannya transparan, terbuka bagi diskursus publik artinya, dalam pertanggungjawabannya. Atas dasar kebijakan umum seperti inilah, wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawabannya. Inilah etika politik pejabat publik yang semestinya. Tanpa itu, hanya ada ruang-ruang gelap politik di mana para koruptor dan kompradornya bisa bermain gila menyelewengkan uang rakyat. Sehingga, pertanyaan awal di atas tadi bisa kita jawab. Kepala daerah yang selama menjabat belum atau tidak mengunggah R atau APBD-nya, rancangan atau APBD-nya secara rinci dan terbuka, tidaklah layak untuk dipilih kembali. Dan untuk kontestan yang baru, kalau tak ada janji politik untuk transparansi anggaran dan bahwa ia akan mengunggah APBD-nya sejak dari perencanaan sampai pada penggunaannya, maka ia pun tak layak dipilih. Karena akuntabilitasnya sangatlah diragukan. Kita semua harus menghentikan pragmatisme politik. Dari segi rekrutmen politik harus akuntabel dan transparan agar masyarakat mau terlibat aktif dalam politik sehingga orang-orang terbaiklah yang nantinya masuk ke dalam sistem pemerintahan. Selamat berpesta demokrasi dalam Pilkada Serentak 2020. Vox Populi, Vox Dei.